Sikat. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Baik, hari ini kita lanjutkan aktivitas kita minggu lalu. Kalau minggu lalu tugas kita adalah membuat video animasi dengan contoh yang sudah ada ya. Nah, sekarang kita membuat tugas video animasi tapi berdasarkan ide kalian masing-masing. Nah, adapun tugas untuk hari ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah ya, jadi ada 4 tahapan. Yang pertama pembuatan skrip, yang kedua storyboard, yang ketiga penentuan gambar, ya karakter dan juga backgroundnya. Terus yang yang keempat adalah pembuatan video animasinya. Hari ini fokusnya di tahap 1 dan 2, berarti skrip dan storyboard. Sebelum saya lanjut, kalau storyboard pernah dengar istilahnya? Tahu storyboard apa? Ada yang gini, ada yang gini. Berarti ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Oke, gini. Kalau bikin film, bikin video animasi, kita perlu sampai buat storyboard. Storyboard itu contoh gini. Scene 1 itu latarnya adalah seperti ini misalkan. Kita sedang ada di lab komputer, di depan kita ada monitor. Nah, jadi ada penjelasan detail dari si kejadian yang mau di capture itu apa. Nanti yang tampak di layar si penonton itu seperti apa. Nah, itu storyboard. Kalau skrip kan cuma teksnya doang ya. Jadi teks percakapannya antara si tokoh 1 dengan tokoh 2 dan seterusnya. Tapi kalau di storyboard harus ada penjelasan. Ini angle-nya, take-nya dari mana? Kalau dia film. Kalau video animasi berarti tampilan di yang akan dilihat oleh penontonnya seperti apa. Sama kalau kalian bikin komik itu teksnya dulu baru storyboard, sketsa. Ya, si komik ini di scene ini tampilannya seperti apa gambarnya. Nah, itu storyboard. Nah, sebelum lanjut, karena sebetulnya fokus saya sebenarnya ada di tahap 4, penggarapan video animasi. Jadi nanti porsi nilai terbesar adalah di bagian 4. Karena ini mengandalkan kemampuan kalian masing-masing. Di tahap 1 dan 2, nah ini saya mulai dengan pertanyaan. Siapa yang belum pernah pakai AI? Nah, sudah semua. Oke, saya mau tanya. Bentar ya. 10. Gabriel, pertanyaan saya, Gabriel. Selama ini pakai AI buat apa? Atau AI yang kamu pakai apa? ChatGPT. Nah, ChatGPT kamu pakai buat apa? Cari ide, ngerjain tugas apa deh? Buat? Sebelum-sebelumnya? Oke, ya kalau ada tugas bikin poster apa? Oke. Kalau Liora mana ya? Liora. Gak apa-apa ya. Liora pakai AI-nya apa? Biasa. Ya, biasanya seringnya ChatGPT juga. Nah, buat apa biasanya? Atau salah satu deh pengalaman biasanya dipakai buat ngerjain apa? Yang pertama cari ide, terus kalau bisa lagi ngerjain tugas stuck dikit, biasanya ngambil jawabannya dari situ tapi dipelajarin ulang. Tugas pelajaran apa biasanya? Yang pernah?
satu lagi deh. Michelle sama juga ChatGPT. ChatGPT terus kedua juga biasa pakai Bing AI untuk buat gambar. Tugas apa tuh? Nah, itu bukan tugas tapi dulu pernah pakai buat lomba itu. Oke. Lomba apa? Lomba program. Oh, ya. Jadi sebetulnya macam-macam kita bisa pakai kebutuhannya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba pakai AI untuk buat yang satu dan dua. Sebetulnya 3 juga bisa untuk generate image ya. Nah, kan tadi ada tuh yang generate image. Nah, ini juga bisa kita pakai buat generate image nanti. Nah, hari ini targetnya tahap 1, tahap 2. Ya, tahap 1, tahap 2. Nah, sebelum lanjut, ketika kita menggunakan AI, boleh sambil buka Google Chrome-nya. Terus kalau untuk akses AI-nya lebih baik pakai akun pribadi, jangan pakai akun SR, biasanya nggak boleh. Ya. Nah, bicara tentang AI, kita juga harus bisa menggunakannya dengan baik, gitu ya, menggunakannya dengan baik. Gimana caranya? Pakai ini. Nih. Jadi prompting di AI-nya harus benar. Ya, ngasih instruksinya, ngasih informasi ke AI-nya harus benar. Nah, kaitannya dengan tugas yang tadi, tahapan-tahapan yang tadi, kita harus nih 4 paling enggak. Ya, promptingnya sih 4 ini. Penting. Jenis tugas itu apa? Tadi saya minta kalian bikin apa? Yang utamanya bikin apa? Utamanya bikin video animasi. Jadi cerita tuh sama AI-nya. Saya sedang membuat tugas video animasi. Ya, bilang sama AI-nya. Terus udah gitu, sekarang saya sedang ada di tahapan dimana saya harus membuat script dan storyboard, gitu kan ya? Nah, tadi saya contohkan seperti ini. Ini saya buka satu Google Chrome lagi yang pakai ini ya, pakai akun pribadi. Pakai ChatGPT deh, ya, biar sama. Nah, ini kita tuliskan seperti tadi. Saya sedang membuat tugas video animasi. Jadi promptingnya seperti ini nggak apa-apa. Dan memang harus detail. Menggunakan PowerPoint, ya. Terus ketik. Sekarang saya sedang di tahap pembuatan script, ya. Nah, tolong bantu saya berikan beberapa. Pak, bingung judul, ya kan? Alternatif judul, ya, judul dengan topik. Nah, kalau bingung menentukan judul, tentukan topik dulu. Kira-kira topiknya mau apa? Siapa yang kepikiran? Topiknya mau apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang game. Topik tentang game. Ini ya, kita coba ya. Ini maksudnya kita bikin cerita tentang game atau? Oh, tentang story game gitu aja ya. Story game. Enter ya. Baik, yang
Dia kasih tuh banyak, ya mau apa? Nah kamu yang tentukan. Nah kalau kalian memanfaatkan AI untuk seperti ini, kalian masih harus terlibat nggak? Saya tanya. Masih harus terlibat nggak? Dia kan cuma kasihin alternatif kalian judul. Yang menentukan judul yang mana yang mau kalian pakai siapa? Nah, berarti porsi kalian masih ada nggak sih? Ya. Jadi kalau mau minta tolong seperti kasih alternatif, biar nanti kalian lihat, oh mana nih yang lebih cocok buat saya? Yang mana yang lebih cocok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ya di copy. Nah berikutnya coba lihat ini. Penentuan judul udah dapet nih. Nah terus ketentuan berikutnya, video animasi nanti durasinya adalah 1 sampai 5 menit saja. Tidak boleh kurang dari 1 menit, tidak boleh lebih dari 5 menit. Ya, jadi, nah nanti latar cerita karena tadi sudah disebutkan juga kan dari judul sebetulnya udah ya, cuman kita bisa spesifikkan lagi nih. Nah misalkan gini, ya buatkan script untuk judul. Oke udah ada kutipnya ya untuk judul ini. Nah dengan durasi 1 sampai 5 menit. Terus dengan juga latar itu tahu apa? Kan ini portal ke dunia lain. Nah dunia lainnya kita mau set latarnya seperti apa? Apakah zaman-zaman kerajaan dulu misalkan? Ya kan? Dengan latar zaman kerajaan misalkan. Itu ya. Zaman kerajaan dahulu kala. Terus kita main lagi apa tadi? Karakter yang terlibat. Nah, kalian tentuin mau berapa karakter. Jangan nanti pada saat dibuatkan, waduh kok karakternya banyak banget. Tentuin aja dari sekarang. Misalkan hanya 4 karakter aja yang nanti jadi main karakter di video animasinya. Sebutin. Karakter dengan lagi jumlah atau yang melibatkan gitu ya. Yang melibatkan 4 tokoh. Itu aja ya. Ya kayak udah langsung tuh skrip animasi dimensi portal ke dunia lain 3-4 menit, kerajaan Eldoria, hutang terlarang, dunia terus di balik portal. Tokohnya ini. Nah, ini juga bisa jadi part kalian lagi untuk menentukan nama-nama tokohnya. Kok kayaknya Darun, nah ini kurang keren deh. Darun diganti ke satrianya namanya siapa? Nah itu part kalian. Terserah. Ya, itu part kalian untuk mengubah nama tokoh. Terus kalau dilihat lagi ke bawah ada hal-hal yang kurang pas buat kalian. Pak bahasanya kok terlalu baku misalkan. Mau diedit silakan. Jadi tetap bagian-bagian kalian itu masih sangat kental di sini. Jadi tidak semuanya digantungkan pada AI. Cukup jelas? Sampai sini dulu. Jelas nggak? Jelas ya. Ini script. Ya baru script. Nanti kalau kalian scroll ke bawah, nih dia udah langsung tanya. Kalau mau, saya bisa buatkan kalian storyboard per slide dengan detail animasi. Terus dia bilang gitu. Nah, sekalian aja lah, gitu. Tolong sekalian buatkan storyboard per slide-nya. Storyboard
per slide. Bentar. Nah tuh storyboard per. Nah bedanya storyboard ada ini visual. Latar istana megah di atas bukit, langit sore keemasan, judul besar, dimensi tersembunyi kota. Dia ada tulisan kayak gitu nih. Kalau di script kan nggak ada ya? Nggak ada kan? Nah kalau storyboard, nah, itu perbedaan antara script dengan storyboard. Dan ini sangat membantu kalian dalam memvisualisasikan nanti saya harus cari gambar apa, karakter yang nanti saya cari harus cari apa. Dan ini juga bisa nanti copy paste ke AI generator image-nya. Kalian misalnya nyari latar istana megah di atas bukit, langit sore keemasan. Nah, nanti cari. Nah, kalau AI generator, masukkan saja lebih baik dalam bahasa Inggris. Supaya mereka lebih bisa menerjemahkan kalimat promptingnya kalian. Saran saya cukup jelas sampai di sini. Kita praktek. Silahkan. Coba di scroll dari atas. Nah, oke, dari situ. Nah, itu ke bawah ini. Terus oke, thank you. Promptingnya mana? Kamu ada promptingnya? Oh, itu. Oke. Sip. Oke, thank you.